Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nanda kembali lagi dengan video Ibu selanjutnya mengenai hubungan torsi dengan momen inersia. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu momen inersia dan momen gaya dan juga perbedaan keduanya. Bagaimana rumusnya, besaran apa saja, momen gaya dan juga momen inersia. Sekarang, kita akan membahas mengenai torsi dengan momen inersia. Sebelum kita membahas mengenai hubungan momen inersia dengan momen gaya, kita harus tahu mengenai gerak melingkar terlebih dahulu. Di mana gerak melingkar itu adalah gerak benda yang bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Nah, sebelumnya gerak melingkar ini sudah pernah dibahas pada kelas 10, di mana ada beberapa variabel yang telah dibahas sebelumnya. Ini Ibu tampilkan dalam bentuk tabel untuk membedakan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Yang pertama, jarak. Jarak ini biasanya sudah kita ketahui pada gerak lurus, di mana simbolnya itu diberi S dan satuannya adalah meter. Kalau di gerak melingkar itu disimbolkan dengan theta dan satuannya adalah radian. Kemudian kecepatan, kalau pada gerak lurus itu V, satuannya meter per sekon. Tapi kalau di gerak melingkar itu omega dan satuannya radian per sekon. Kalau percepatan itu disimbolkan dengan A, satuannya meter per sekon kuadrat, dan simbolnya alfa, satuannya radian per sekon kuadrat. Ini diganti aja jadi A. Nah, tapi kalau di gerak melingkar, itu jaraknya itu simbol theta ini bukan jarak, tapi posisi sudut. Kalau omega ini kecepatan sudut. Kalau alfa adalah percepatan sudut. Nah, untuk melihat hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, itu bisa dirumuskan dengan theta sama dengan S per R, atau S sama dengan theta dikali dengan R. Omega sama dengan V per R, atau V sama dengan omega kali R. Alfa sama dengan A per R, A sama dengan alfa kali R. R di sini adalah jari-jari lingkar. Ibu mau memberi ilmu tambahan atau wawasan tambahan mengenai momen inersia, di mana momen inersia itu nilainya itu tergantung kepada bentuk dari bendanya. Misalkan ada beberapa bentuk benda, ada batang homogen. Kalau batang homogen yang pusat putarnya ada di tengah-tengah atau sumbu putarnya berada di pusatnya, itu nilai I-nya adalah 1/12 mL. Di sini sama dengan R, 1/12 mR kuadrat. Kalau batang homogen tapi sumbu putarnya ada berada di ujung, itu bisa kita gunakan I-nya sama dengan 1/3 mR kuadrat. Kalau silinder tipis berongga dengan jari-jari, sumbu putarnya berada di tengah-tengah, itu bisa kita gunakan mR kuadrat. Dan banyak lainnya, ada 11 macam benda. Nah, nanti kalau misalkan ada contoh soalnya mengenai katrol, katrol itu biasanya silinder pejal dengan jari-jari R melalui sumbunya. I yang biasa digunakan adalah 1/2 mR kuadrat. Yang sering muncul di soal itu yang silinder pejal dan bola pejal. Bola pejal dengan jari-jari R, bola pejal melalui ujung juga sering muncul soalnya. Batang pejal bermasa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Diketahui ada masanya 2 kg, kemudian R-nya ada 2 meter. Yang ditanya adalah momen inersia atau I. Karena di sini adalah batang pejal dan rotasinya berada di tengah-tengah batang, jadi I yang kita gunakan adalah 1/12 mR kuadrat. Tinggal kita masukkan aja. 1/12 kali 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 1/12 kali 8, dapatkan hasilnya 2/3 kg meter kuadrat. Kita masuk ke intinya mengenai hubungan momen inersia dan torsi atau momen gaya. Nah, gaya yang bekerja pada benda dapat menimbulkan percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini juga sudah kita
pernah bahas waktu kelas 10, hukum 2 Newton itu apa rumusnya? Mungkin Ananda bisa melihat di buku catatan sebelumnya di kelas 10, di mana hukum 2 Newton itu bisa dirumuskan dengan A sama dengan sigma F per M, di mana A tadi sudah kita lihat hubungannya dengan gerak melingkar. A itu adalah alfa dikali R, kita ganti alfa kali R sama dengan F per M. Sehingga F sama dengan kita kali silang, berarti M kali alfa kali R. Nah, besar momen gaya menjadi di mana momen gaya itu rumusnya adalah F kali R. Kita ganti F-nya sehingga menjadi torsi sama dengan M kali alfa kali R kali R. Sehingga didapatkan MR kuadrat kali dengan alfa. Atau MR kuadrat ini nilainya kan sama dengan momen inersia. Sehingga torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Benda yang berotasi mempunyai momentum sudut. Momentum sudut dirumuskan dengan L sama dengan I dikali dengan omega. Nah, ini semua variabel-variabel yang ada pada rumus-rumus hubungan momen inersia dan juga torsi. Bisa Anda lihat sendiri, di mana ada F, M, R, alfa, I, omega, dan juga L. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, di mana ada sebuah katrol digantungi oleh massa A dan B, masing-masing 2 kg dan 4 kg, dan benda tersebut digantung dengan menggunakan tali, dengan gaya tegangan tali TA dan juga TB. Yang ditanya adalah, hitunglah tegangan TA dan TB jika massa katrol 4 kg dengan katrol berbentuk silinder pejal. Sesuai dengan gambar tabel ibu sebelumnya, kalau pada momen inersia, bentuk benda itu mempengaruhi nilai dari momen inersia. Karena di sini katrolnya berbentuk silinder pejal, coba dilihat lagi nanti tabel sebelumnya. Kalau silinder pejal itu nilainya I sama dengan setengah MR kuadrat. Sekarang step pertama yang harus Ananda lakukan adalah menggambar ulang dan menggambar gaya apa saja yang bekerja pada bendanya. Otomatis kalau ada benda, itu gaya yang bekerjanya adalah gaya berat. Kita gambarkan gaya beratnya menuju ke pusat bumi, ada WA dan juga ada WB. Kemudian karena di sini ada tali, otomatis ada gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini, dia itu fungsinya untuk menyeimbangi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena WA-nya sudah arahnya ke bawah, berarti untuk menyeimbangi tegangan talinya harus arahnya ke atas. TA dan juga TB. Nah, kemudian setelah kita menentukan arah benda dan tegangan talinya, kita lihat arah pergerakan bendanya kemana. Itu untuk menentukan percepatan benda. Karena 4 kilo itu masanya lebih besar dibandingkan massa dari 2 kilo, otomatis pergerakan bendanya itu ke kanan. Kanan ya, kanan. Berarti percepatannya itu menuju ke massa 4 kg. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Ya, setelah kita menentukan percepatannya, ada peraturannya dulu nih. Kalau misalkan gayanya itu searah dengan percepatan, ya, gayanya searah dengan percepatan, nilainya positif. Kalau gaya yang bergerak berlawanan dengan percepatan, itu nilainya negatif. Langsung aja kita eksekusi gambarnya. Kita lihat dulu untuk benda A. Kita gunakan rumus, karena bendanya ini bergeraknya translasi, maka gaya yang kita gunakan itu adalah gaya untuk benda bergerak translasi, yaitu berlaku pada hukum 2 Newton. Rumusnya sigma Fy sama dengan MA kali A. Kenapa di sini sigma Fy? Karena bendanya bergerak di sumbu Y atau vertikal. Ya, karena bendanya bergerak translasi dan bergerak di sumbu Y, makanya kita gunakan rumus yang ini. Ingat, gayanya ini kalau dia positif dan negatif sudah Ibu jelaskan. Kita lihat untuk benda A, yang positif adalah yang searah dengan percepatan otomatis TA. Berarti TA positif dan WA negatif.
Karena WA ini arahnya ke bawah, sementara A arahnya ke atas. Makanya dia nilainya negatif. Berarti TA kurang WA sama dengan MA kali A. Kita masukkan angkanya TA kurang 20 sama dengan 2 kali A. 20 ini datangnya dari gaya berat. Gaya berat rumusnya MA kali G. MA nilainya 2, sementara G 10, makanya 2 kali 10 dapatlah 20. Kita pindah ruaskan 20-nya ke depan, tandanya berubah menjadi positif. Sehingga TA sama dengan 2A, 20 tambah 2A. Ini persamaan pertama. Kita tinjau lagi benda B, tetap kita gunakan rumus sigma FY sama dengan MB kali A. Karena kita sudah meninjau benda B, makanya di sini MB. Kita lihat benda B, ya, kita lihat benda B. Yang nilainya positif, otomatis yang WB, karena WB arahnya ke bawah. Kan percepatan kita udah ke bawah lagi nih. Berarti WB-nya positif, TB-nya yang negatif. Berarti WB kurang TB sama dengan MB kali A. WB-nya otomatis 40 kurang TB sama dengan 4A. Berarti TB sama dengan 40 kurang 4A. Ini persamaan 2. Setelah kita lihat bendanya, kita lihat katrolnya lagi. Karena di sini katrolnya memiliki massa, berarti katrolnya bukan diabaikan. Katrolnya berarti diperhitungkan. Karena pergerakan katrolnya ini berbentuk pergerakan rotasi, maka gaya yang kita gunakan adalah gaya pada gerak rotasi, yaitu sigma torsi atau torsi sama dengan I kali alfa. Kita ganti torsinya menjadi F kali R. I-nya ini karena dia berbentuk katrolnya silinder pejal, makanya I yang kita gunakan adalah setengah MR kuadrat. M yang di sini adalah massa katrol. Karena untuk gerak rotasi hanya katrol yang kita hitung. Dikali dengan alfa. R-nya kita coret sehingga persamaan kita seperti ini. Setelah itu, karena di persamaan T-nya ini ada A, bukan alfa, berarti alfanya kita ganti. Udah Ibu jelaskan juga di slide sebelumnya, kalau alfa itu hubungannya dengan A, alfa sama dengan A per R. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Ada R, boleh dicoret. Berarti tinggal F sama dengan setengah massa katrol dikali dengan A. Nah, F di sini adalah gaya yang bekerja pada katrol. Karena gaya yang bekerja pada katrol itu hanya TA dan TB atau tegangan tali, berarti gaya kan besaran vektor nih, maka dia ada arahnya. Kalau dia positif, jika talinya ini menggantungi massa yang besar. Kalau tegangan talinya negatif, dia itu karena menggantungi massa yang lebih kecil. Karena TB ini menggantungi massa benda yang lebih besar, berarti dia yang bernilai positif, TA yang negatif. Sehingga TB kurang TA sama dengan setengah massa katrol kali dengan A. Tinggal kita masukkan TB dan juga TA. Kita masukkan 40 kurang 4A kurang 20 tambah 2A. Setengah kali 4 kali A. 4 ini datang dari massa katrol, 4 kg. Kita masukkan negatifnya ke dalam. Ya, kita masukkan negatifnya ke dalam. Sehingga menjadi 40 kurang 4A min 20 kurang 2A. Kita ubah posisinya, kita dekat-dekatkan yang punya A dan yang tidak punya A. Makanya di sini menjadi 40 kurang 20 kurang 4A kurang 2A. Sama dengan setengah kali 4A. 40 kurang 20 dapatlah 20. Min 4 kurang 2 dapatlah min 6A. Kita pindah ruaskan. Kita kalikan dulu yang ini. 4 bagi 2 berarti 2A. Kita pindah ruaskan 6A-nya. Berarti tandanya berubah menjadi positif, dapatlah 20 sama dengan 8A. Berarti A sama dengan 20 per 8, dapatlah 2,5 meter per sekon kuadrat. Barulah kita substitusikan A-nya ini ke persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari TA dan juga TB. Sehingga didapatkan TA sama dengan 20 tambah 2 kali 2,5. Ini kan ada 2A nih. A-nya udah dapat 2,5. Makanya 20 tambah 2 kali 2,5. Didapatkanlah TA-nya 25 Newton.
Sekarang kita cari TB. TB sama dengan 40 kurang, nih ya, 40 kurang 4A. A di sini masukkan 2,5. Sehingga didapatkan 40 kurang 10, 30 Newton. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan pada saat kita zoom nanti, ya Ananda. Kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum sudut ini berlaku jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau benda. Sehingga L1 sama dengan L2. Momentum sudut sebelumnya sudah kita bahas dan sudah Ibu berikan rumusnya. Rumusnya adalah I kali omega. Sehingga I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Contoh soalnya, seorang penari balet dengan tangan terentang mempunyai momen inersia sebesar 6,4 kg meter kuadrat dan berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Ketika tangannya dirapatkan, momen inersia penari tersebut menjadi 1,6 kg meter kuadrat dan kecepatan sudutnya menjadi, kita buat diketahui terlebih dahulu. Ada momen inersia berarti I1-nya 6,4 kg meter kuadrat. Kecepatan sudut berarti omega 1-nya 10 radian per sekon. Momen inersia penari berarti I2-nya 1,6 kg meter kuadrat. Kecepatan sudutnya menjadi, berarti yang ditanyanya adalah omega 2. Kita masukkan rumusnya, I1-nya 6,4, omega 1 10, I2-nya 1,6, omega 2-nya yang ditanya. 6,4 kali 10 didapatkan 64 sama dengan 1,6 kali omega 2. Sehingga omega 2 sama dengan 64 per 1,6. Didapatkan hasilnya 40 radian per sekon.